Perkenalkan, nama saya Fahra Adila Maharani. Di sini saya akan menceritakan tentang legenda Telaga Warna. Pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan yang tentram dan damai bernama Kerajaan Kuta Tanggehan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana bernama Prabu Sunarwalaya. Raja Sunarwalaya didampingi oleh sang permaisuri yang bernama Purbanama. Namun raja dan permaisuri belum juga memiliki seorang anak, padahal mereka sudah menikah cukup lama. Raja seringkali termenung, sedangkan permaisuri hanya dapat mengeluarkan air mata. Apa salahku? Mengapa sampai saat ini aku belum juga memiliki seorang anak? Banyak upaya yang sudah dilakukan, termasuk menggunakan ramuan-ramuan yang dimakan baik oleh sang raja maupun permaisuri. Banyak dukun yang diundang untuk membacakan mantra-mantra, namun usaha tersebut hanya sia-sia. Beberapa penasihat kerajaan menyarankan raja dan permaisurinya untuk mengadopsi anak yatim, karena banyak sekali anak yatim piatu di kerajaan, termasuk anak dari para prajurit dan perwira yang gugur medan perang. Namun raja dan permaisuri tidak mendengarkan apa kata para penasehat. Mereka berpikir bahwa anak kandung lebih baik daripada anak pungut. Suatu hari, raja memutuskan untuk bertapa ke dalam hutan. Setelah berminggu-minggu ia bertapa, antara sadar dan tidak, ia mendengar sebuah suara. "Hei Prabu, apa yang kamu inginkan sehingga kau datang ke sini untuk bertapa?" "Hamba menginginkan seorang anak." "Bukankah kamu dapat memungut seorang anak?" "Hamba menginginkan anak sendiri, darah daging sendiri." "Jadi kamu hanya menginginkan anak kandung?" "Ya, bagaimanapun keadaannya, anak kandung lebih baik daripada anak pungut." "Baiklah, jika begitu, sekarang pulanglah." Mendengar suara tersebut, raja pun kembali pulang ke istana. Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, permaisuri pun hamil. Seluruh kerajaan merasa sangat senang mendengar hal itu. Banyak warga kerajaan yang mengirimi hadiah kepada raja dan permaisurinya sebagai bentuk rasa senang mereka. Akhirnya, hari yang ditunggu pun tiba. Sang permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Kelahiran sang putri disambut dengan pesta 7 hari 7 malam. Sang putri pun diberi nama Putri Gilang Rukmini. Untuk menyambut kelahiran sang putri, banyak warga dari kerajaan lain yang mengirimi hadiah yang sangat mahal. Sang putri pun tumbuh menjadi remaja. Ia sangat cantik. Namun karena kehadirannya sangat diinginkan oleh kedua orang tuanya dan oleh rakyat, akibatnya ia berperangai sangat buruk. Semua keinginannya harus dituruti. Jika ditentang, ia pasti akan marah besar. Ia pun selalu memerintah pelayan dengan semena-mena. Tidak jarang, ia selalu bertindak kasar dan menggunakan kata-kata yang tidak layak keluar dari seorang putri. "Hei pelayan, ambilkan aku makan dan minum sekarang juga." "Lambat sekali, cepat!" Meskipun begitu, raja, permaisuri, dan rakyat sangat mencintainya. Pada usianya ke-17 tahun, tidak ada satu wanita pun yang menandingi kecantikannya. Sebelum usianya 17 tahun, banyak warga kerajaan yang mengirimi hadiah dari berbagai pelosok. Hadiah tersebut berupa barang-barang berharga seperti uang, emas, perhiasan, dan permata. Sang raja sangat berterima kasih kepada rakyat atas kecintaannya kepada putrinya tersebut.
Raja hanya mengambil beberapa perhiasan dan permata. Perhiasan-perhiasan itu ia serahkan kepada tukang emas untuk dibuat menjadi perhiasan yang lebih besar dan lebih indah. Dengan senang hati, seorang empu pembuat perhiasan emas membuatkan sebuah kalung yang sangat indah. Kalung itu menggambarkan tanaman dan daun-daun dari emas dan perak, serta buah-buah dan bunga-bunga dari permata yang berwarna-warni. Sang rakyat sangat menantikan penyerahan kalung tersebut kepada sang putri pada saat ulang tahunnya yang ke-17 tahun. Setelah tiba saatnya, berkumpullah warga Kuta Tanggehan di halaman istana. Mereka mengarah ke arah anjungan tempat raja dan warga istana berada. Tak lama kemudian, raja pun keluar dengan didampingi permaisurinya dan para bangsawan. Raja melambaikan tangan dan disambut sorak-sorai oleh rakyat. Sorak-sorai kembali ketika Putri Gilang Rukmini keluar dengan didampingi belasan orang inang. Sang putri sangat cantik bagaikan bidadari. Karena kecantikannya, banyak orang yang terpesona dan berhenti bersorak-sorai. Warga Kuta Tanggehan yang baik, sebelum upacara selamatan ulang tahun anakku, saya akan menyerahkan hadiah kalian kepada Putri Gilang Rukmini. Biarlah dia tahu betapa besar cinta kalian kepadanya. Mendengar hal tersebut, rakyat pun bersorak-sorai. Setelah tenang kembali, raja membuka sebuah kotak yang terukir yang terbuat dari kayu cendana dan mengeluarkan kalung buatan sang empu. Anakku Gilang Rukmini, ini adalah sebuah hadiah dari rakyat atas kegembiraannya karena saat ini kau sudah menginjak dewasa. Pakailah nak, supaya mereka melihat engkau dapat menerimanya dengan gembira. Sang putri pun menerima kalung tersebut. Ia terdiam sejenak. Jelek sekali kalung ini. Aku tidak suka. Kalung itu putus berceceran. Rakyat membisu menyaksikan peristiwa itu. Tak ada satu orang pun yang bergerak dan berkata-kata. Di tengah keheningan tersebut, terdengar suara isak tangis sang permaisuri. Rakyat pun ikut menangis, terutama para wanita. Di tengah kejadian tersebut, terpancarlah sebuah air yang jernih seakan bumi pun ikut menangis. Air itu semakin lama semakin besar dan menjadi sebuah danau. Danau itu semakin lama semakin luas dan menenggelamkan seluruh warga Kuta Tanggehan dengan segala isinya. Danau itu sekarang sudah surut, yang tersisa hanya sebuah danau kecil di tengah-tengah hutan. Danau itu diberi nama Telaga Warna. Pada siang hari, danau itu berwarna-warni sangat indah. Keindahan yang berwarna-warni itu sebenarnya bayangan hutan di sekeliling telaga dan langit biru di atasnya. Banyak orang yang mengatakan bahwa keindahan yang berwarna-warni itu datang dari bercerai-cerainya permata kalung milik Putri Gilang Rukmini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita legenda Telaga Warna, janganlah menjadi anak yang sombong dan suka merendahkan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk